Gal, apa kita hentikan aja? Ibu suka di antara kita semua yang Kenapa sih di situ lagi? Bapak dia bikin Dapat sana. Bapak manggil dia setiap hari. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam teman-temanku semuanya. Manusia-manusia bebal. Apa kabar kalian malam ini? Halo, semangat malam.
Halo. Halo, semangat malam. Halo bang. Halo. Halo juga. Katolik Protestan abang. Saya Katolik yang tadi naik bang. Boleh silakan buka kameranya Ya saya mau minta abang. maaf tadi saya bicara kasar. Nggak apa-apa. Ya. Silakan buka kameranya abang. Oh ya sebentar bang. Siap. Nah. Udah kelihatan bang. Belum. Nah, ini saya yang tadi maaf saya bicara kasar tadi siang bang. Lupa, aku udah lupa. Oh ya sudah ya syukur kalau udah lupa. Tidak menyimpan dendam. Soalnya tadi banyak yang naik. Oh enggak, wah, aku Ya, orangnya mana betul. bisa dendam. Sip. Gimana malam ini kita bahas tentang Paskah. Paskah itu apa menurut abang ini? Paskah itu peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau menurut saya, Kalau Paskahnya Yahudi apa? wah saya kurang tahu, saya nggak ngurusi orang Yahudi bang. Tapi kan Paskahnya niru dari sana. Yang penting yang saya imani saja, saya nggak mikir dari Yahudi, dari Israel, dari Palestina, saya nggak ngurusi. Yang penting Tapi apa yang saya yakini saya jalani gitu aja bang. Tapi Yesus kan juga ini merayakan Paskah. Gimana dong? Kok beda? Saya nggak tahu ya bang. Saya cuman mengimani apa yang sudah saya imani aja. Gitu. Gitu. Mau orang Israel ngomong apa, Palestina ngomong apa, terserah mereka. Israel Yunani ngomong apa, itu terserah mereka. Apa yang Gitu ya? sudah saya imani ya saya jalani aja gitu aja bang. Enggak, masalahnya kan katanya Yesus itu adalah yang Anda ikuti. Ya kan? Ya betul. Padahal Yesus ini kan selalu melakukan tradisi orang-orang Yahudi. Ya. Mereka orang tua Yesus selalu membawa Yesus untuk ke Yerusalem merayakan Paskah. Betul. Itu terekam di dalam kitab Lukas 2 kan gitu. Nah, kalau Yesus sendiri merayakan Paskahnya orang Yahudi, di mana mereka orang-orang Yahudi merayakan Paskah itu berdasarkan atas Keluaran 20, di mana mereka memperingatinya, yaitu pada saat Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, itulah yang mereka rayakan kemudian. Islam juga begitu. Islam itu ada yang disebut puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah memperingati pada saat Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi dari perbudakan. Jadi yang dirayakan umat Islam itu hari Asyura atau Pesah di dalam tradisi Yahudi itu adalah sama, memperingati pada saat Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Penyelamatan. Jadi Paskah itu, Pesah itu adalah penyelamatan. Lah ini kok Yesus justru bukan penyelamatan, justru Yesus yang tidak selamat. Itu gimana ceritanya kok? Kebalik. Memang beda ya bang ya. Yang Anda imani dengan yang saya imani itu memang beda. Yang Anda imani dengan yang Yesus imani sama enggak? Saya mengimani Yesus itu dia itu sang firman yang untuk menebus manusia harus melewati yang namanya sengsara, wafat, dan pada hari ketiga dia bangkit. Itu yang saya imani. Kalau Anda kan mengimani Isa Al-Masih, ya terserah Anda. Enggak, maksud saya Yesus. kalau Yesusnya sendiri imannya sama enggak dengan iman Anda sampean? Ya beda bang. Beda kan? Maksudnya gimana itu?
apa yang Yesus lakoni dengan apa yang saudara lakoni, apakah sama Ya dalam beda iman? bang, saya manusia biasa Beda. bang, dia Tuhan bang, saya cuma orang berdosa. Kok Tuhan dari Hong Kong? Tuh, jangan gitulah. Lah kan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, saudara. Kenapa bisa jadi Tuhan? Ya itu ada kok di ayatnya itu ada kok. Yohanes berapa ya, 13 apa berapa itu ya? Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu benar. Oh, Tuhan Akulah beda, dia. beda. Tuhan bukan Kok Tuhan. beda? Beda Tuhan dengan Tuhan. Kalau Itu Tuhan kata-katanya itu Tuhan bang, Tuhan kan? Tuhan. Tapi bahasa Yunaninya mengatakan Tuhan, gimana dong? Oh ya, saya nggak ngurusi orang Yunani bang. Israel Enggak, saya nggak masalahnya- ngurusi bang. Apa yang saya baca, yang saya udah ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia itu yang saya imani. Nah, kalau Ya. disalahartikan sama yang penerjemah gimana? Oh, itu sudah dikanonkan toh bang, nggak mungkin disalahartikan toh. Loh, bahasa Yunaninya apa di situ? Biasa kurang tahu, saya nggak ngurusi itu. Ah, itu makanya kelebihan Kristen di situ nggak mau tahu. Nggak mau tahu kalau orang Kristen karena sudah nyaman di agamanya, jadi nggak ada waktu untuk belajar. Mana tahu saya belajar malah mempersulit. Nah, nggak usah belajar, percaya aja kan gitu. Oh gitu. Terus saya mau Padahal bahasa tanya, Yunani, Bang. bahasa Yunaninya di situ kurios, itu Tuhan, bukan Theos, bukan dewa. Iya, itu salah arti itu, Bang. Jadi imannya orang Kristen dengan imannya Yesus itu beda ya. Kalau nggak tahu, saya Katolik kok bang. Iya, Katolik maksud saya. Maksud saya iman Katolik dengan imannya Yesus itu berbeda. Yesus imannya apa, Katolik imannya apa gitu. Karena memang Katolik ini kan bukan ajaran Yesus kan gitu. Terus ajarannya siapa, Muhammad? Bukan dong. Katolik itu bukan didirikan oleh Yesus. Enggak, Bukan emang Yesus. enggak. Saya percaya juga Nah. enggak itu bang. Saya percaya, cuman Tuhan Yesus itu cuma bilang seperti ini, ikutilah aku, gitu aja. Udah, Nah. kita ikuti aja jalannya dia. Yesus kalau hari Sabtu kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Wah, saya kurang tahu bang, saya bukan hidup di zamannya. Loh, terus kenapa Anda mengatakan pengikut Yesus kalau Anda tidak tahu jalannya Yesus? Itu memperbodoh diri. Anda pengikut Yesus tapi Anda nggak tahu Yesus yang Anda ikuti itu Yesus yang mana. Yesus ke sinagoge hari Sabtu, bukan ke Ngapain, gereja. Bang? Ngapain bang? Ibadah menyembah Elohim, menyembah Tuhannya. Kok abang bisa tahu bang? Abang Ya kan hidup di saya- zamannya kah? Sekarang ada tertulis di Bibelmu. Gimana sih? Oh, aku nggak pernah baca Wih. Bible, bang. Belajar, jangan jadi bodoh. Belajar Ya, biar Bang. pintar. Ya, saya mau tanya bang, boleh? Kenapa boleh. orang Muslim itu selalu membuka seperti ini, selalu menyerang agama-agama Oh, lain? salah. Kenapa? Kami hanya mereaksi dari Mereaksi dari penghujat Kristen terhadap Islam gitu. Emang ada yang menghujat Kristen, yang menghujat Islam ada? Ulah. Makanya jangan masuk di tempurung terus. Lihat Ya, kemal-kemal makanya Kristen tuh. kasih contoh aja Nih, satu yang viral nih. itu yang mana gitu loh. Oke. Kebetulan saya Yang di barusan Indonesia tadi- loh ya. Tunggu ya, aku lihatkan samamu ya. Kok Nih. sering banget. Sering, dalam iman Kristen itu sering, itu adalah tradisi Kristen di sosmed. Kalau penyihir Nih, kita nonton ya, kita dengar ya. tahu Bang Bogi, tapi kalau tadi apa kata Bang Payek tadi paling lucu saat ingin ditangkap, saat ingin ditangkap dia naik ke atas, dia tabrak asbes rumahnya katanya. Au. Ya, malam Anto. Selamat malam Anto. Terima kasih sudah diundang. Iya, selamat malam. Halo. Ini kabarnya Anto Islam Kristen.
Saya bang, saya Islam, Muslim. Kalau bapak saya Protestan. Dalam keluarga saya itu terbiasa dengan toleransi bang. Oke, sekarang abang naik mau diskusi kah? Ya alhamdulillah karena diundang. Boleh nggak saya berbagi pendapat tentang toleransi? Bang, di sini komal diskusi, bang. Lanjut. Ya izin Bang Anto, mohon maaf Bang. Toleransi tetap Bang. Cuman di sini ruangnya room berlintas agama dan beredukasi. Jadi abang kayaknya salah masuk room. Di sini ruang lintas agama Bangku. Iya, mohon maaf Pak Bangku. Saya turunkan ya, maaf Abang ya. Apa-apa, terima kasih. Tapi salam toleransi ya untuk semua. Salam. Teman. Ya, Islam ngerti nggak toleransi itu ya? Dia ngomong toleransi tapi nggak ngerti. Kitabnya aja tidak berbicara toleransi kok. Saya akan tunjukkan toleransi itu artinya apa. Dia nggak ngerti arti toleransi. Sekarang Ini, dia Bang Beye. mengobrak-abrik ajaran Alkitab kita. Ya, kita menjawab. Iya, begini Bang Peyek, di saat umat Islam saat di Madinah ya sebelum pindah Muhammad itu pengikutnya kan masih dikit. Nah mereka pegang moto lakum dinikum kontol Muhammad di kulum-kulum. Setelah mereka mayoritas penggal lehermu anjing Islam ya. Setelah mereka mayoritas mereka langsung punya moto penggal lehermu jika engkau bertemu dengan orang kafir anjing Islam. Saat kalian masih minoritas kalian pegang moto lakum dinikum kontol Muhammad di kulum-kulum anjang Islam anjang Islam pantewang Allah Sudah dengar? Ya, ngeri ya Bang. Sudah dengar kelakuan Kristen di sosmed? Ya, baru satu sih Bang. Kalau dikumpulkan itu ada ribuan yang kayak gitu di agama kalian. Tiap hari 24 jam. Ada di antara kami buka komal begitu menghina Yesus. Ya, Ada kami membuka komal seperti ini menghina Yesus. tadi Abang bilang kalau Yesus itu iblis. Lah, bukan Yesusnya yang iblis. Yang keluar dari kubur itu yang iblis. Anda salah. Oh, tadi Abang bilang sendiri loh. Kan saya jelaskan. Itu yang ini. Yesus Saya itu yang jelaskan. ini. Saya jelaskan sama Anda tadi. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu iblis. Iblisnya datang memakai nama Yesus. Dalilnya di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26. Jadi Yesus Abang sendiri percaya Yesus mengatakan. juga ya. Bukan Isa Al-Masih ya. Nah ini Anda kayak Paulus. Saya sudah katakan sama saudara, yang keluar dari kubur itu adalah bukan manusia yang datang kepada Paulus nantinya. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus sendiri yang ngomong. Apa kata Yesus? Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan dari mana? Kalau kita lihat dari Yesaya 14:15 keluar dari kubur. Berarti berdasarkan data itu, apalagi di data Matius 12:38-40, Yesus sendiri mengatakan orang jahat ini minta tanda dan orang jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus, yaitu anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Berarti yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Begitu. Jadi saya tidak ada menghina. Saya hanya mengingatkan Anda terhadap ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Berbeda dengan komal-komal Kristen yang tadi. Bahasa manusia enggak itu. Padahal bayangkan, mereka minoritas. Cuman 3% di Indonesia ini. Kami 87%.
Bayangkan itu. Tapi kalian aman kan di Indonesia? Begitu kalian aman, justru kalian kemudian menghina Islam. Ya aman di beberapa tempat aja bang. Waktu Nah, di mana ya, tidak dulu aman? ada juga pembongkaran gereja, ibadah Di mana itu? dibubarkan. Di mana itu gereja Cikarang. dibongkar? Waktu saya masih ada di Cikarang dulu. Kenapa dibongkar? Apa alasannya? Nggak tahu tiba-tiba digeruduk aja suruh bubar. Berisik katanya. Oh, disuruh berisik. Berarti Iya, kalian nggak ada menyebut-nyebut nama izin dan Tuhannya umat segala Islam. macam lah. Nggak ada izin berarti. Alasannya Masa karena nggak ibadah ada harus izin. masa sholat juga harus ada izinnya kan? Rumah ibadahnya, masjidnya harus ada izin. Apalagi kalau rumah ibadah itu di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang justru berbeda keyakinan dengan rumah ibadah tersebut. Oh gitu. Nah, iya dong. Lagian Kristen juga usil. Kristen itu usil. Kenapa saya katakan usil? Mereka memanggil-manggil Tuhannya umat Islam ketika mereka ibadah. Kenapa nggak panggil Tuhannya sendiri? Coba. Kenapa kalian? Emang Ya, kalian Tuhan kalau ada berapa tuh bang? cuman satu, cuman Ya, di ya agama udah. kalian itu Tuhannya ada Udah. 3. Tinggal kita menyebutnya aja kan yang beda-beda kan? Masalahnya Tuhan kita beda. Lah ya udah beda. Kok beda? Nah, terus kenapa? Katanya Kenapa satu. orang? Sebentar. Ya, Tuhan yang satu itu yang benar yang kami sembah, sementara kalian 3 Tuhan yang kalian sembah, 3-tiganya tidak benar. Lagi salah bang. Bukan gitu bang. Apa bukan Gitu. begitu? Tuhan yang pertama yang kalian sembah roh. Allah bang. Allah. Nah, ini makanya kalian dibubarkan. Bapak. Nah, kalau Bapak silakan, Father silakan. Kenapa kau panggil Tuhan kami di sana pada saat kalian menyembah berhala? Kenapa panggil Tuhan kami? Yang memanggil Tuhan abang siapa? Tadi Anda menyebut Allah. Iya, itu ada sebelum abang lahir. Itu ada sebelum bangsa Anda lahir. Di mana dapatnya Allah itu, Kristen? Aduh. Di mana? Kitab suci Bapak. Mulai kaku mulut kau. Agama Enggak, gini loh, Pak. pencuri. Agamamu itu sama seperti penjajah, memang suka merampas milik orang. Dari mana Gini loh. Kristen Indonesia mengambil kata Allah? Wah, saya nggak tahu itu. Ya itu makanya rampok. Maka jangan salahkan kalau kalian kebaktian nyebut-nyebut nama Allah, kalian diseruduk. Karena kalian sedang menyembah berhala, tapi panggil Tuhan kami. Ya, mau nggak Tuhan Yesusmu itu kami panggil juga pada saat kami nyembah setan? Enggak kan? Makanya kalian ini sudah minoritas tapi belagu, nggak tahu diri. Wah, jangan ngomel-ngomel dong. Kok ngomel-ngomel? Supaya kamu itu sadar. Sama-sama seperti besok. Kupakai istilah Jumat Agung. Di mana ada kata Jumat di Bible? Di mana tertulis? Tidak ada kata Jumat di Bible kau, itu nggak ada. Kalian cuma merampok kata Jumat itu dari Islam, dari Quran. Itulah agamamu, agama plagiat. Nah, perjanjian lama ambil Tuhannya Yahudi, perjanjian baru ambil Tuhannya Islam. Ya, Tuhan kalian sendiri yang dari Athena itu kenapa nggak dipakai? Tuhan kalian dari Yunani itu kenapa nggak dipakai? Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa harus pakai Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam? Ayo. Bingung bang, jelasinnya bingung. Bingung. Saya tahu kok. Bingung. Ada penjelasannya tahu kok. Silakan, Anda jelaskan. Saya diam. Ya itu kan bahasa orang-orang masing-masing tuh bang. Orang Yunani pakai bahasa itu, ya kita pakai bahasa Indonesia. Kayak Indonesia bahasa Inggris gitu ditranslate gitu loh bang. Mungkin Terus seperti kenapa itu. harus menggunakan kata Allah? Loh. Lah terus harusnya panggil apa? Dewa, karena berasal dari kata Theos. Dalam bahasa aslinya agamamu Theos. Theos ketika ditranslate ke bahasa Indonesia dengan jujur artinya dewa. Kenapa jadi ke Tuhannya umat Islam?
Allah itu Tuhannya umat Islam. Itu bukan bahasa Indonesia. Di Itu kota-kotakin nama. gitu ya bang ya, di kota-kotakin gitu ya. Oh ini Oh, di Tuhannya orang ini, kota-kota? oh ini Tuhannya orang ini gitu ya, kalau menurut abang gitu ya. Ya iya dong, kalian menyembah kepada makhluk roh, kenapa kalian pakai Tuhan kami? Oh gitu. Ya udah cukup tahu aja saya bang. Kalau pikirnya seperti itu boleh saya nggak? cukup tahu. Boleh tidak kalau monyet disebut Yesus? Boleh nggak? Kalau Muhammad disebut Yesus boleh nggak? Enggak boleh. Ya Ulang udah. lagi, boleh nggak monyet disebut Yesus? Nggak boleh kan? Karena bukan pada tempatnya. Nah, kenapa Tuhan kau yang keluar dari kubur kau sebut Allah? Kenapa dewamu yang bertanduk 7 bermata 7 kau sebut Allah? Kenapa? Loh, itu dapat dari mana bang? Bertanduk 7 berkepala 7 itu dapat dari mana? Wahyu 5 nomor 6 itu Tuhanmu tuh. Binatang yang disembeli bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhanmu. Kenapa kau sebut pakai Tuhannya umat Islam? Kenapa? Coba baca Wahyu 5 nomor 6. Enggak tahu lagi? Sebentar. Baca dulu. Nah, baca, silakan. Wahyu 5 ayat. Ayat lagi kau pakai kan? Al-Quran kapang. Nomor. Jangan niru-niru wes, Al-Quran. tak mana Nomor. ngomong apa? Wahyu. Ya, nomor. Jangan kau kayak ikuti tradisi Belanda penjajah, jangan. Wah, Wahyu Suka. piro? 6. Heeh. Ya, baca. Nomor berapa? 6. Itu bab atau nomor? Bab 5 nomor 6. Menggambarkan Yesus Kristus sebagai anak domba yang disembelih, namun berdiri hidup, berdiri di tengah tahta 4 makhluk dan tua-tua. Itu bukan? Iya itu. Mana yang berkepala 7 bertanduk 7? Ya baca sampai selesai, Cak Ayu. Bentar. Ini bukan Bible ini. Ya udah bang, oke. Ada aplikasinya ini bang. Nah, itulah ketujuh roteos yang diutus turun ke bumi. Gimana bentuknya? Bertanduk 7 bermata 7. Itu Tuhan kamu tuh. Tuhan sampean. Kenapa disebut Allah? Enak aja pakai Tuhannya umat Islam. Masa Tuhannya umat Islam? Nggak boleh. Tahu aja kak gitu. Nah, Abang itu mengkotak-kotakkan gitu aja. loh kok. Sekarang apakah kau menyembah Tuhannya Hindu? Yang enggak, cuman kita tahu Ya, mereka punya makanya. Allah. Gitu aja. Makanya jangan kau pakai Tuhannya orang, karena Tuhanmu dengan Tuhannya Islam beda. Kau udah baca kan, Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7, beda dengan Tuhannya umat Islam. Jangan lagi kau pakai namanya umat Islam, Tuhannya nggak boleh. Itu penghinaan. Oke bang, Ya oke. saya turun Kembali ya. ke tema kita. Oh mau turun, ya sudah. Makasih. Belajar lagi, Saudara Agung. Ya. Mau marah salah, tidak marah juga salah, akhirnya terpendam. Teman-teman non muslim silakan naik. Halo, selamat malam. Halo.
Halo, selamat malam. Jadi paskanya orang Yahudi dengan paskanya orang Kristen itu berbeda, teman-teman sekalian. Halo Ini bang, tradisi. Assalamualaikum. Halo juga, ye. Bang, jangan galak-galak bang. Orang tadi kalem, kasihan saya lihatnya nangis dia. Iya, maaf. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Halo. Ada onde-onde. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Oh, sekitar ditanggung. Entah pijam. Halo, jangan dinaikkan Bang Cuma. Mana ini? Turunkan aja. Moderator. Bentar, dia lagi live dia tuh. Gak bisa turun sendiri ya? Minta naik, dinaikkan malah kaget. Ini permintaan naiknya banyak kali nih. Kembali lagi Kambo tuh. Nah. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Oke. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo.
Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Gimana Oten mau datang? Komalnya nggak menarik. Diisi sama orang Islam sendiri naik mengganggu. Banyak loh Kak barang itu ada juga lagi dalam bongkar ini lagi banyak loh pokoknya banyak lagi ya Allah. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Halo saudara Santoso. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Buat teman-teman Muslim tolonglah. Udah dibilangin juga. Nggak, kenapa kali? Noker tak goneng warung lali. Ayo. Ya, selamat malam Jumat.
Malam juga. Apa kabar? Udah siap Sehat? disiksa lagi? Sehat. Oke, baik. Udah siap kita apa disiksa ini? lagi malam ini? Tema kita apa ini? Terang kali ya. Pasca salah arah atau gimana itu paskanya Kristen? Pasca salah arah. Oke, baik. Apa kira-kira dasar kerangka berpikirmu mengatakan tema seperti ini, bahwa pasca salah arah? Coba jelaskan. Oke. Pasca itu kan asalnya dari Yahudi. Mereka memperingati bagaimana mereka selamat dari perbudakan Mesir. Makanya mereka memperingati Paskah. Karena mereka bersyukur selamat dari perbudakan Mesir setelah bertahun-tahun mereka hidup di bawah tekanan. Maka mereka Bani Israel memperingati Pesah atau dalam bahasa kita Paskah. Nah, tiba-tiba saja Kristen juga ikut-ikutan memperingati Paskah ini. Tapi konsepnya berbeda gitu, kebalik. Dasarnya mengatakan konsepnya berbeda itu apa? Iya, karena memperingati kematian Yesus. Harusnya jika Paskah itu searah dengan Paskahnya Yahudi, Yahudi memperingati kematian Musa. Tapi justru Paskah itu memperingati keselamatan mereka Bani Israel dari tekanan musuh. Nah, Kristen memperingati Paskah dari tekanan apa? Kristen ini tidak ada tekanan, tetapi merayakan kematian Tuhannya. Nyambungnya di mana coba? Paskahnya Yahudi dan Paskahnya Kristen nyambungnya di mana? Baik, sebelum saya jawab, saya ingin tanya lagi nih sama si Juma. Menurut Juma, ada nggak hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru sebagai Alkitab atau kitab suci yang diyakini oleh umat Kristen? Tidak ada hubungannya sama sekali. Maksud saya begini, kalau misalnya Kristen aja yang kalau memang strict ya jawabanmu ini mengatakan tidak ada hubungan perjanjian lama memang dengan nggak perjanjian ada. baru, maka gugurlah pertanyaanmu. Jadi kenapa bisa? Bagaimana mungkin engkau mempertanyakan tentang Paskah orang Kristen itu salah arah dengan Paskah di orang Yahudi, sementara Anda sendiri sudah berstatement secara sah bahwa nggak ada hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu pertanyaan yang ilusi namanya. Justru karena tidak ada hubungannya makanya salah arah. Kalau sudah ada nggak hubungannya Bang Juma, kalau memang makanya salah arah. Tidak ada hubungan, ya jangan pertanyakan lagi antar dua. Makanya salah arah karena tak ada hubungannya. Jangan pertanyakan lagi. Justru berhubungan dalam hal Paskah berhubungan. Tapi kesinambungan antara kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen itu nggak ada. Menurut orang Kristen yang merayakan Paskah, apa sih makna Paskah itu? Karena orang Kristen ternyata dalam sejarahnya melaksanakan acara Paskah. Bukankah Paskah itu hanya milik Yahudi? Jadi kenapa Kristen merayakan Paskah? Mestinya begitu, baru melepaskan hubungan. Oke, baik. Paskah itu apa menurut saudara? Sekarang pertanyaan. Definisikan dulu. Maaf dulu sebentar ya. Paskah itu apa menurut saya saudara? koreksi dulu pertanyaanmu supaya jangan Paskah itu jawabannya apa? jadi salah. Jadi Paskah itu apa? Kalau bertanya itu Jum, yang cerdas sedikit gitu loh. Katanya ya kamu Paskah cerdas. itu apa? Paskah itu apa? Nah, tapi Paskah kalau adalah pertanyaanmu demikian, menurut orang Kristen Paskah itu apa sih? Iya, Paskah itu kan berasal dari Ibrani, bahasa Ibrani, bukan bahasa Kristen. Langsung termute. Ada yang tidak bisa tahan dengar Kia. Ada yang nggak bisa dengar narasi. Tutup kuping teman-teman. Dibuka mic-nya bang. Jadi maksud saya begitu, bertanya itu pun kita harus selaras. Jangan justru pertanyaannya jadi paradoks. Oke, kita lanjut ya.
Mau lanjut kemana lagi? Jadi Paskah itu saya langsung koreksi, jangan disebut salah arah ketika tidak ada hubungan. Kalau namanya sudah ada nggak hubungan, apa yang salah arah? Logikanya mainkan dong. Oke, sekarang jadi orang Kristen itu kenapa mereka ngomong sendiri dia, ngomong sendiri, nggak kasih kesempatan orang ngomong. Jadi kelihatan kali ketakutanmu. Bukan karena Kau itu pertanyaanmu ketakutan sudah sekali. Pertanyaanmu itu sudah nggak dengarkan berkualifikasi. dulu. Dengarkan saya dulu, Oke, dengarkan baik. supaya kau itu Tapi yang jangan gila cerdas ya, pertanyaanmu permanen. cerdas sedikit. Dengarkan supaya tidak gila permanen kau itu. Ya, jadi orang Yahudi merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah itu karena keselamatan mereka dari perbudakan Mesir. Maka mereka merayakan hari Pesah atau Paskah. Jadi mereka selamat dari tekanan musuh. Titik. Tiba-tiba Kristen muncul, bikin Paskah juga. Paskahnya matinya Yesus. Oke, jadi antara Paskah orang Yahudi dengan Paskahnya Kristen tak nyambung. Kitabnya orang Yahudi dan kitabnya Kristen juga tak nyambung. Jadi dua-duanya tidak ada yang nyambung. Supaya Juma jangan selalu mengatakan tidak nyambung atau salah Nah, arah. memang tidak nyambung. Oke, salah arah itu salah arah sekarang namanya. Juma mau nggak saya tunjukin dalil dan ayatnya yang membuat keduanya jadi nyambung? Mau nggak? Silakan, Oke. silakan. Good, itu baru namanya diskusi. Silakan, Ya. silakan. Jadi kalau Paskah secara Yahudi itu apa yang saudara katakan berdasarkan Keluaran 12 itu adalah Keluaran 20. Keluaran 12 juga itu tentang Paskah. Go. Biar salah kita. Ya, apa gimana? Silakan. Silakan. Jadi makna sebenarnya di dalam Keluaran itu, saudara Juma, adalah bahwa adanya satu kelepasan atas murka yang akan datang menimpa bangsa Israel waktu mereka sedang dalam sejarah pengeluaran dari Mesir menuju tanah Kanaan, kan begitu ya. Di dalam perjalanan mereka ada semacam musibah yang akan didatangkan Tuhan untuk membunuh masyarakat pada saat itu. Lalu kemudian adalah perintah dari Nabi Musa mengatakan supaya setiap orang Israel itu mengusapkan darah domba di setiap ambang pintu setiap orang Israel agar bala itu lewat dari mereka dan tidak membunuh orang Israel. Udah, itu yang merupakan menjadi satu makna penting di dalam Paskah di dalam orang Yahudi, yaitu ada satu pengusapan darah domba setiap pintu ambang pintu bangsa Israel. Nah, supaya kemudian kita meyakini soal hubungan tadi, kita langsung kemudian konversi kepada Perjanjian Baru tentang keberadaan Yesus dan Paskah yang dirayakan oleh orang Kristen atau Katolik lah kita katakan. Kita tahu bahwa kekristenan pun yang menjadi makna hakikinya adalah Yesus itu sendiri yang sudah diyakini sebagai anak domba Allah. Bukan sekedar diyakini, tapi firman Tuhan di dalam Injil mengatakan itu, inilah anak domba Allah yang akan menebus manusia dari dosa-dosanya. Bukankah itu firman Tuhan yang kami yakini? Kecuali Anda tidak meyakininya, itu terserah. Jadi oleh karena itu hubungan paralel antara dua peristiwa atau dua era, dua zaman itu telah terpenuhi. Jadi persamaannya ada di sana darah yang telah menjadi simbol keselamatan. Kalau di Yahudi itu darah diusapkan ke ambang pintu sehingga malapetaka yang bakal datang menjemput mereka terhindarkan. Di kekristenan, setiap orang yang percaya kepada korban darah Yesus yang tercurah di kayu salib, itulah sebagai bukti orang akan diselamatkan, dan itulah yang diimani orang-orang pengikut Kristus. Bukankah demikian iman kita, iman orang Kristen? Kecuali saya mengatakan hal yang berbeda. Kalau soal masalahnya Anda tidak percaya, ya itulah masalah yang sesungguhnya gitu loh. Oke, itu jelas ya. Jadi hubungan udah jelas hubungannya. Kecuali Anda tidak percaya, ya silakan. Oke. Jadi Yesus di sana seidentik dengan darah domba.
Yesus darah dombanya. Ya. Itu menurut firman Tuhan. Oke, jadi Yesus di situ domba. Kemudian Musa sebagai apa di Kristen? Musa di dalam kekristenan mulai di dalam perjanjian baru mulai mati. Enggak, mulai mati bukan. sampai kepada Dengar Wahyu. dulu. Di sana ada tiga pelaku. Mesir, Firaun, Musa diselamatkan menggunakan darah domba. Betul. Ya kan? Nah, jadi Musa dengan umatnya dengan domba sebagai penebus agar musuh tidak kemudian menjamah pengikutnya. Nah, kita ambil 3 poin dari Kristen. Yesus sebagai domba. Terus Kristen umatnya siapa di sini? Umatnya siapa Kristen ini? Umatnya siapa? Ayo ngomong. Umatnya siapa? Umatnya siapa? Salah arah kalian. Bukan. Ya. Kalau tadi di dalam Yahudi, sejarah Yahudi Paskah itu seperti Anda uraikan barusan ya, betul. Bahwa orang Yahudi adalah umatnya Musa, walaupun dalam artian umatnya Musa sebenarnya umat Allah. Bangsa Ibrani itu, kaum Ibrani itu adalah umat Allah. Tetapi Musa adalah nabi yang ditugaskan Tuhan untuk menuntun bangsa Israel. Bukankah itu arti isi dalam Alkitab? Jadi sabar, saya ulang lagi. Jadi begini, kalau pertanyaan Anda kemudian langsung Anda paralelkan ke perjanjian baru, kalau di dalam perjanjian lama umat Ibrani atau isi Yahudi adalah umatnya Musa, seakan-akan begitu ya. Lalu kalau di perjanjian baru atau di kekristenan hari ini, lalu orang Kristen itu umatnya siapa? Ya saya katakan dengan tegas, ya tetap umat Allah, walaupun mereka mempertuhankan Yesus karena itu Tunggu, dengarkan dulu. Kalau tidak salah arah pasti tepat. Jadi Firaun, Musa, domba. Dombanya ini di Kristen Yesus. Musanya siapa? Jadi kan kekristenan sudah beda dengan zaman Yahudi. Apakah menurut Juma ingin mengcopy paste perjanjian lama ke perjanjian baru? Kan tidak demikian. Bukan. Saya katakan Paskah salah arah. Tuh, dengar dulu. Saya ulang lagi. Firaun ini ingin membasmi umatnya Nabi Musa. Tuhan datang tuh marah, maka Tuhan datang membunuh anak sulung. Musa diperintahkan kemudian untuk mempercikan darah. Nah, setelah dipercikan darah, diambillah binatang ini sebagai sumber darah yang dipercikan kepada rumah-rumah mereka sehingga mereka terhindar dari tulah, kan gitu. Kita lihat di sini, ini Firaun. Bagi Kristen siapa di Kristen itu Firaun ini? Ini kan musuhnya Musa. Kalau di Kristen musuhnya siapa? Sampai butuh binatang untuk jadi korban. Musuhnya siapa? Saya bacakan ayat untuk menjawab pertanyaanmu ya. Boleh. Kalau ada Alkitab silakan buka, kalau tidak dengarkan saja. Ya, saya dengarkan. Injil yang kami yakini Yohanes 1 ayat 29. Firman Ya, Tuhan domba, itu domba. Bukan itu. Dengar dulu. Jadi Yesus, jangan orang menjawab dipotong. Nggak boleh. Inilah anak domba Elohim. Inilah anak domba Theos. Udah, yang akan dengar aja mendamaikan dulu. dosa Jangan dunia. Anda yang menyebutkan. Saya Ya, kan yang silakan. menjawab. Anda mendengar dong. Oke. Yohanes 1 mengatakan dengan jelas, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, itu sudah masuk tadi. Berarti domba yang dipakai untuk dipercikkan rumah-rumah orang Yahudi, ini Yesus kan? Betul? Ya, simbol. Sekarang orang Yahudi pengikut Nabi Musa diselamatkan oleh darah domba ini kan? Ya. Apakah mereka umatnya ini menyembah domba ini? Tidak. Yang menyelamatkan? Tidak. Terus kenapa Kristen menyembah korban? Beda, karena sudah beda. Itu kan aku bilang Paskah yang salah arah. Bukan. Anda saja yang tidak paham. Kok nggak paham? Sekarang yang menjadi penembus mereka dari tulah siapa? Domba kan?
Betul, memang domba. Nah, kalian menyembah korban, yaitu Yesus. Orang Yahudi tidak menyembah korban. Salah arah lagi. Bukan salah arah. Kedua, tunggu sabar dulu. Yang kedua, Nabi Musa, ini domba, ini Nabi Musa. Yesus, ini siapa? Di Kristen ini siapa? Musa ini siapa? Tunggu dulu, Jom. Itu kamera saya ini agak samar. Apakah Anda melihat saya samar? Enggak, biasa aja. Oh, enggak jelas gitu ya? Bentar. Jadi dombanya adalah ini baru jelas, kan? Yesus. Ya, dombanya adalah Yesus. Musanya siapa di Kristen? Jadi gini, Jum, tadi udah saya jawab kan. Jadi gini, Paulus loh, ya? jangan cuma Paulus. mengkonversi seperti itu. Paulus ya? Bukan Paulus misalnya ya? gini loh. Sebentar ya. Misalnya kalau di zaman perjanjian lama itu es air itu berbentuk batuan, es batu yang mengendap ribuan atau jutaan tahun. Lalu setelah di perjanjian baru, es batu itu harus tetap seperti batu wujudnya. Oh tidak, jadi bisa seperti air. Jadi bekuan yang tadi, yang juga air ya, air itu kalau di dalam kimianya, tetapi setelah kemudian jadi perjanjian baru, analoginya batuan es tadi menjadi cair, menjadi laut, menjadi sungai, air dalam galon. Jadi kira-kira gitu analoginya. Nggak nyambung. Dengarkan. Itu analogi. Musa dengan pengikut yang diselamatkan dari Firaun, Musa dan pengikutnya ini sekata nggak? Musa dengan pengikutnya. Yang diselamatkan Musa adalah pengikutnya kan? Ya, umat Israel. Kalau kita, ya harusnya Musa kan yang menjadi korban untuk umatnya. Tidak ada narasi atau diksi yang mengarah seperti itu, tidak ada. Kan umatnya Nabi Musa yang mau Walaupun diselamatkan. umatnya Nabi Musa, tapi yang pasti di dalam Keluaran itu sebagai Alkitab mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah domba. Domba. Terus kenapa yang kalian korbankan adalah Musa seibarat? Kenapa bukan domba juga? Yang dikorbankan di dalam perjanjian baru oleh Tuhan sebagai anaknya, sebagai ganti domba itu adalah Yesus. Yesus berarti Musa kan kalau dihentikan paskanya mereka? Bukan, karena Musa pada saat itu di zaman perjanjian lama dia berperan bukan juru selamat. Dia bukan juru selamat. Boleh baca semua tentang kisah Musa di dalam Alkitab perjanjian lama, yaitu semua kitab perjanjian lama yang berisikan riwayat Musa, boleh Anda baca dengan seksama bahwa di sana tidak ada diksi yang mengarahkan bahwa Musa adalah jadi yang menyelamatkan tidak ada. Jadi yang menyelamatkan kemudian tidak ada menyelamatkan siapa? dalam artian dia siapa yang menyelamatkan? menuntun umatnya. Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir? Siapa? Dia hanya menuntun keluar, diperintahkan Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan ya dengan tongkat dan dengan adiknya Harun. Dia diutus ke negeri Mesir untuk menjemput dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Raja Mesir kala itu. Jadi dia diperintahkan Tuhan ibaratnya sebagai seorang seperti menuntun, membebaskan mereka dari perbudakan. Bukan juru selamat, beda. Kalau Yesus itu juru selamat. Oh ya? Perannya itu adalah sebagai tebusan. Ibaratnya begini Bang Jom. Bang Juma punya utang nih, mungkin bisnis sama si B. Udah. Nah, lalu dengan perhutangan ini dalam sekian tahun dikasih tempo, Bang Juma tidak bisa bayar. Lalu kemudian si yang mengutangkan ini pada abang mengatakan, udahlah Jom, kamu nggak akan bisa bayar lah. Saya udah tahu. Sampai kamu jual rumah, bini apa semua, kamu nggak akan bisa bayar. Udahlah, gini aja lah katanya kan. Saya akan ampuni utang kamu. Saya akan lunaskan. Saya lunaskan. Tapi yang pasti kamu harus melakukan ini dan itu dan itu. Kira-kira gitulah. Jadi karena manusia itu tidak mungkin bisa ya menyelesaikan dosanya sendiri dengan kebaikan amal atau apalah namanya. Memang harus ditebus. Ditebus dengan darah itulah Paskah. Oke, boleh bacakan saya Yesaya 19:20 Bang. Sebentar. Iya. Yesaya berapa Jom? 19
Ayat. 20. Ada lagi. Baik. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seseorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Pertanyaan Siapa juru selamat? Siapa juru selamat yang dikirim untuk membebaskan mereka dari Mesir? Baik, di sini tidak ada Musa ya. Saya tidak akan mengatakan Musa. Kalau saya katakan Musa, di sini nggak ada tertulis Musa loh. Apakah cuma berani berkata Musa? Jadi siapa? Loh, ya, oke, kita sama-sama Enggak, bertanya nih. Karena kan iya. Anda Lalu yang memberi siapa? ayat. Siapa? Ya, Juma yang memberi ayat ini sebagai bahan diskusi kita. Jadi siapa? Sekarang tanya pada ayat ini. Ayat ini sendiri apakah mengatakan bahwa ada Musa di sini? Jadi siapa yang menyelamatkan Bani Israel setahu Anda dari Mesir? Siapa? Kalau yang saya tahu menuntun umat Israel dari Mesir itu adalah Musa. Menuntun atau menyelamatkan? Kalau di sini tidak ada disebut Musa. Kita jadi yang aja. Objektif aja tapi cuma orang cerdas. Gimana? Allahu Akbar. Cuma katanya bahkan satu titik pun Anda mampu mengoreksi. Kenapa kalimat nama Musa berapa huruf Anda tidak mau koreksi, menerima begitu saja padahal tidak ada disebut. Di mana logikamu? Baik. Saya dibantu oleh Kisah Para Rasul 7:35. Boleh dibacakan? Oke. Kalau kita menggunakan logika, ya logika aja gitu loh. Nanti saya seret kamu ke alegoris penafsiran, kamu bilang itu kan gereja. Baca aja bang, nggak usah terlalu cerewet. Bukan, kadang kamu diikuti ke utara, lari ke timur. Ya sih, Anda kan bertanya, Anda kan mau mencari siapa penyelamat itu. Baca. Apa tadi? 1 Tesalonika-nya apanya? Kisah Para Rasul 7:35. Ilmunya masih minim kali. Baca. 7 ya. Iya, Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Siapa penyelamat? Enggak ada mereka? penyelamat, enggak ada juru selamat. Yang kita bahas tadi cuma juru. Ingat, juru. Ini beda loh. Perasaannya udah beda. Ini kalau Anda gali penyelamat dengan juru selamat itu beda loh. Bagaimana sih? Makanya Jom, juru selamat, penyelamat. Saya tanya. Aduh, saya tanya Jom. Oke, saya tanya ya. Tim SAR ketika ada banjir bencana alam melanda masyarakat, tim SAR diutus oleh negara pemerintah untuk menyelamatkan. Apakah itu juru selamat? Yesaya, ingat Yesaya 19 tadi nomor 20. Tuhan akan mengutus seorang juru selamat. Tidak ada nama Musa, bro. Tidak ada nama Musa, bro. Kisah Para Rasul 7:35 tadi apa itu? Tidak ada juru Siapa selamat, nama? bro. Siapa nama di situ sama disebut? dengan tim SAR. Tim SAR juga penyelamat. Siapa nama yang disebut tadi? Namanya siapa? Ya, Musa ini juga diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Apakah sama dengan juru selamat? Iya sama lah. Ya, sama. Sama juru selamat dengan penyelamat. sama. Penyelamat dengan juru selamat itu sama. Kalau bahkan penyelamat, bahkan penyelamat itu, penyelamat itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada juru. Kalau juru selamat itu mengarah pada satu
orang, satu oknum. Satu Kata pribadi. siapa? Guru. Kata siapa? Juru mudi. Apakah juru mudi? Juru mudi, kemudi, sering bawa mobil nggak? Bisa juru mudi 2-3 orang. Tapi di sebelah saya mobil lain banyak juga juru mudi yang lain, bukan Kita cuma bicara saya. konteks mobilmu sekarang. Bukan cuma Mobilmu. masalahnya Bani Israel itu cuma satu. Berarti ketika dikatakan di dalam Yesaya 19:20 Tuhan akan mengutus seorang penyelamat atau juru selamat yang menyelamatkan Bani Israel dari Mesir, cuma satu orang namanya Musa. Dan di ayat yang Anda kutip yaitu yang 19 tidak menyebutkan nama Musa di situ. Iya, tapi diterangkan kisah para Kalau memang pewarta. lebih supaya perfect, Kisah para pewarta. Maksud saya, Kisah Jum. para pewarta sudah menyebutkan itu. Maksud saya, Anda Jum, nggak bisa Pak. bantah. Anda nggak bisa bantah. Sekarang ketika Anda mengatakan bahwa tidak salah arah, harusnya Musa yang menjadi korban, bukan domba. Darahnya Musa yang harusnya dipercikan di rumah-rumah orang Israel. Sekarang kutanya lagi kau, Jum. Sabar dulu. Dan ketika Anda mengatakan Yesus itu sebagai penyelamat karena darah Yesus, maka harusnya orang Yahudi menyembah kambing, menyembah domba. Karena domba lah yang kemudian menyelamatkan mereka dari tulas 10. supaya logikamu nyambung. Kutanya Sabar dulu. sekarang. Saya dulu bertanya. Anda kan bertanya tadi, sekarang giliran saya. Oke. Yang menyelamatkan sebagai juru selamat Bani Israel dari tulas 10 itu siapa? Musa atau kambing atau domba? Di yang mana ini konteksnya? Baca ayatnya dong. Nah, saya bertanya, tulas 10 itu adalah pembunuhan terhadap anak-anak sulung. Apa yang Tuhan jadikan sebagai dasar pijakan untuk tidak membunuh mereka? Sebagai juru selamat mereka sehingga mereka tidak meninggal apa? Ya darah tadi. Darah apa? Darah domba. Berarti juru selamatnya siapa? Juru selamatnya. Ya, Juru selamatnya adalah domba yang dikorbankan. domba. Sekarang apakah mereka menyembah juru selamat? Kambing, domba? Tidak mungkin lah, Jum. Udah bisa aku bertanya? Lalu kenapa Anda menyembah Ya, bisa aku bertanya. anak manusia yang berdomba itu? Kenapa? Kenapa Yahudi tidak menyembah domba yang menjadi juru selamat mereka? Biar ku jawab. Oke. Sekarang aku jelaskan. Oke, diskusi yang menarik. Silakan. Saya tanya Juma sekarang. Apakah Juma secara jujur berintegritas dalam jiwamu bisa mengakui sekarang bahwa Juma bisa nggak membedakan pribadi si Musa, apalagi pribadi seekor domba, perbedaannya dengan Yesus? Bisa nggak bedakan? Beda, jelas Jelaskan beda. perbedaannya. Musa dan Yesus sama-sama juru selamat bagi Bani Israel. Sedangkan ingat, sedangkan domba itu adalah alat pendamai antara Tuhan dengan Bani Israel. Imamat 1 nomor 1 dan nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan mempersembahkan binatang sebagai korban penebus dosa, ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk melakukan domba, kambing dan sapi. Tidak ada perintah Tuhan Elohim. Katakanlah kepada orang Kristen, orang Roma, Yunani, Belanda, Indonesia, apabila mereka ingin mendamaikan dosanya dengan Tuhan Theos Dewa, hendaklah mereka membunuh Yesus, kurbankan darah Yesus, tumpahkan darah Yesus. Itu nggak ada. Berarti Jumat tidak memahami secara benar dan berintegritas tentang perbedaan Musa dan Yesus, domba di perjanjian lama sama Yesus. Yang saya maksud perbedaannya adalah Juma, perbedaan yang kami tanyakan adalah perbedaan secara latar belakang keberadaan tiga wujud itu, tiga material itu. Misalnya begini, menurut Juma, sepengetahuan Juma, karena Juma sudah menggali Alkitab, ya, kalau memang benar menggali Alkitab, bagaimana perbedaan latar belakang keberadaan Musa, baru anak domba di perjanjian lama, dengan Yesus? Bagaimana perbedaan latar belakangnya? Oke, baik. Nabi Musa
latar belakangnya dengan Yesus punya latar belakang di mata Kristen itu nggak ada hubungannya. Ingat, Musa sebagai juru selamat bagi Bani Israel yang dalam tekanan, dalam masa perbudakan. Oke? Sementara Kristen ini siapa? Kristen ini yang dibebaskan oleh darah Yesus ini, Kristen ini siapa di mata Tuhan? Kutanya dulu. Siapa Kristen ini? Orang Roma, Yunani, orang Indonesia, orang Belanda ini di mata Tuhan. Sampai Yesus harus menjadi korban tumbal untuk mereka. Kutanya dulu. Kalau itu pertanyaanmu, saya langsung bisa tanya balik dirimu. Lalu Kristen, orang Yunani, orang Romawi, orang termasuk sebagian orang Israel, termasuk Juma, termasuk orang Arab, termasuk orang Irak, Iran, dan Kuwait. Siapa di mata Tuhan? Bisa kau jawab? Oke, saya jawab. Jawab. Ketika kemudian Nabi Musa diutus oleh Tuhan, Bani Israel adalah bangsa pilihan. Maka ketika bangsa pilihan dalam perbudakan, Tuhan mengutus Musa sebagai juru selamatnya. Lalu kemudian domba menjadi tameng agar supaya tulah yang datang anak sulung yang ada pada saat itu tidak mati. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, perintahkan kepada kaummu untuk mengambil darah kemudian domba, percikkan di rumah-rumah, pintu rumah-rumah kalian, supaya ketika aku lewat anak-anakmu tidak mati. Mereka adalah bangsa pilihan, maka ada domba sebagai penebus mereka. Pertanyaan saya, pada saat Yesus harus jadi korban ditumpahkan darahnya untuk Kristen, siapa Kristen ini? Bukankah Kristen ini adalah bangsa yang menyembah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal oleh orang Yahudi? Ayo, tunjukkan kepada saya pesenamu. Siapa Kristen di mata Elohim? Siapa orang Roma, Yunani di mata Elohim? Tuhannya Yahudi. Silakan. Sebenarnya pertanyaan saya tidak terjawab sama Abu tadi yang terakhir. Saya bertanya, yang bangsa pilihan Bani Israel, di luar Bani Israel bukan bangsa pilihan. Bahkan sampai titik di mana Yesus harus tumpah darah oleh karena kalian mengatakan dia penebus dosa kalian. Pertanyaan saya, pada saat penumpahan darah terjadi, Katolik, Protestan itu atau cikal bakalnya adalah Roma, Yunani, itu siapa di mata Elohim? Bangsa pilihan rupanya. Bukan kegoyim. Oke, sudah saya jawab. Silakan. Ya, Silakan. Karena pertanyaanmu, siapakah orang Kristen, Protestan, Katolik, Yunani, Romawi di mata Tuhan? Siapa? Jawabannya adalah termasuk Juma. Kita sama-sama manusia yang dibutuh selamatkan karena kita penuh dengan itulah jawabannya. Siapa? Mana dalilnya? Loh, mana? kok mana dalilnya? Dalil mana? Di dalam Alkitab. Mana? Silakan. Bentar, Edis. saya ambil. Kalau kamu Muridnya dalilnya. Edis. Kalau dapat dalil kamu harus percaya ya. Masalah generasi. Ayo. Siapa orang Roma, Yunani di mata Tuhannya Yahudi sampai harus orang yang diutus dikasih mati dengan darahnya dijadikan sebagai korban tumbal untuk orang Roma, Yunani? Itu siapa mereka ini? Jadi Paskah salah arah. Besok saya harap saudara nggak usah pergi rayakan Paskah karena nggak ada tujuannya. Oke. Semoga Juma terbuka hatinya. Karena saya juga tidak mau menjawab dengan asal-asalan, apalagi dengan opini sepertimu. Yohanes 3. Bukan. Kalau itu tentang bagaimana Yesus dapat sebagai juru selamat itu. Ya, silakan. Saya akan baca dari Roma 3:23. Dijawab ketawa gimana sih? Kenapa? Bagi Tuhan, bukan bagi Paulus. Siapa orang Roma, Yunani bagi Tuhan, bukan bagi Paulus. Ayo. Dengar dulu ya. Saya akan jawab, tapi beginilah kamu berdiskusi tidak fair kayak gini. Saya minta bagi Tuhan, Tuhannya Yahudi. Kami percaya bahwa Alkitab bukan bagi itu Paulus. 37 buku itu, 27 buku perjanjian baru. Kami
kami percaya Itu firman dari Tuhan. tamu kawan. Itu dari tamu kawan. Itu dari tamu. Loh, itu menurut Anda terserahlah. Saya nggak Iya akan silakan, silakan. intervensi. Iya silakan. Jadi Anda harus fair dong. Iya silakan. Silakan. Masa kamu menggiring saya harus jawab pakai yang lain, kan lucu. Iya silakan silakan. Oke, jadi fair. Silakan. Tapi katanya cerdas. Iya silakan silakan silakan. Silakan. Oke. Iya. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 3:23 bahwa upah dosa adalah maut. Terus Karena kenapa? Ini diambil dari sumbernya Kejadian juga ya, pasal 3. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian 3. Iya. Hubungan manusia Iya. dengan Tuhan telah rusak. iya. Udah, Gak ada dalilnya padahal. Termasuk Juma dan nenek moyang Juma, kakek buyut Juma di dalamnya. Iya. Termasuk. Garang cerita ini Bukan garang dalam cerita. cerita ini ayat firman Tuhan yang kami yakini. Mana dalilnya? Tuh, kau bacalah Roma 3:23 dan kau bacalah Oh, Kejadian 3 kejatuhan manusia dalam dosa. Biar jelas Kejadian padamu. 3. Kejadian 3 yang mana? Kejadian 3 Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 3 Ya, yang ada dikutuk perikopnya, di kejatuhan Kejadian manusia dalam 3 dosa. itu. Kejadian 3 yang dikutuk itu iblis. Yang dikutuk ada antara lain iblis, Tanah. apa namanya, Tanah. Hawa dikutuk. Mana ada? Dalam Perjanjian Lama kami, Fitnah. dalam Fitnah. Perjanjian Lama kami sebagai Alkitab kami, ya Fitnah kami ini. dengar dulu, kami meyakini Alkitab sebagai sesuatu yang kami tidak bisa bantah tentang kejatuhan Mana, manusia. mana? Mana? Saya dijelaskan dulu tentang kejatuhan manusia ya di dalam pasal 3, waktu manusia yaitu Adam dan Hawa. Mana kutukan Tuhan kepada Saat Hawa melakukan- mana? Saya baca, dengarkan. Oke, Tunggu saya sebentar. silakan. Kalau itu permintaanmu, bacakan ayatnya baru saya mau gitu loh. Bacakan. Bentar. Tapi ulangi dari data 14-nya ya. Apa? Dari 14. Dari 14. Iya. Ini Kejadian 3 ya. Kita masuk dulu Kejadian 3 tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Iya, perikop yang salah. Manusia jatuh ke dalam dosa ya. Itu Kejadian 3 ya. Adam, itu perikop yang salah dibuat-buat itu. Jangan dulu masuk ke penafsiran ya. Itu yang ranahnya udah beda, menafsir. bro. Perikopmu itu yang menafsir. Iya, terserahlah bro. Adam itu. Udah beda bro. Ya, baca dari 14-nya kalau gitu. Kita bicara Biar kita konteks. dengar. Iya. 14 kita mulai biar kita Enggak, tahu Anda semuanya. kan berkata mana kutukannya untuk manusia. Iya, Jadi, baca dari 14. Tinggalkan aja itu yang ular. kan yang kamu problemkan kan masalah manusia, katanya mana dalilnya. Bukan, supaya kita bisa membedakan mana kutukan, ya, mana kutukan, mana hukuman. Ayo. Oke, saya mulai dari ayat silakan. 16 ya bro. 14-nya nggak mau dibaca. Kalau memang kamu ingin sekali mendengar, tidak ada masalah. Ya. Iya, baca. Oke, baik. Saya mulai dari 14 saja. Biar nanti Ya. penonton pun dia nggak dipikir saya ada udang di balik batu seperti Juma ini. Aku pula yang salah. Dia yang baca, dia yang bawa. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 14 sampai berikutnya lah ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena Ular. engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Bahasa kutuk pun ada ya. Ini bahasa aslinya bahasa Ibrani nih, boleh Anda cek. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini maksudnya ular, dan perempuan ini maksudnya Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya, maksudnya keturunan ular dan keturunan si Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala ular maksudnya, dan engkau Hawa akan meremukkan tumitnya. Firmannya ayat 16 kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Dan ternyata sampai detik ini perempuan, termasuk ibu Juma, kesakitan melahirkan anaknya, termasuk melahirkan Juma ini. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi satu kutukan untuk manusia, yaitu perempuan ya, jelas.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Dengar dulu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Saya lagi mempertanggungjawabkan dalil ini sesuai tuntutan. Tolong dengarkan baik-baik. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Bukankah kita sekarang susah cari rezeki, bos? Tapi Yesus sudah tebus, kenapa masih susah? Tunggu dulu. Ini kita konteks di sini. Jangan lari dulu ke situ. Makanya kulihat kau sedang pertanyaanmu ada udang di balik batu. Hancur. Ayat 18 jom. Dengar. Ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, termasuk si Juma jadi debu nanti, termasuk nenek moyangnya. Bukankah ini suatu fakta yang tak bisa kau bantah? Terus kutukannya mana? Kutukannya mana? Ini kutukan, semua itu kutukan. Ada siapa yang dikutuk di situ? Aduh, pertanyaanmu seperti tamat PAUD kau ini, seperti TK kau ini. Yang dikutuk di situ tanah. Kalau kau yang dikutuk sudah mentok, yang dikutuk tanah. Di perdebatan ini bilang kalau kau udah kalah. Yang dikutuk iblis, yang dikutuk tanah. Yesus datang nih menebus. Apa yang ditebus? Kutuk. Sekarang cuma mau ke zaman Yesus. Saya siap. Berarti tunggu. Berarti Yesus menebus kutuk. Kutuk apa? Kutuk yang iblis. Berarti iblis sekarang tidak dikutuk lagi karena Yesus sudah tebus. Yang kedua, coba dulu ini. Ada ini pendukungmu emosi oten katanya. Siapa yang emosi? Kita aja ketawa-ketawa. Justru penonton ini yang emosi ku tengok. Ketika Yesus itu kemudian datang mati di atas salib untuk nebus kutuk, kenapa wanita melahirkan masih sulit? Kenapa laki-laki masih susah cari kerja? Jadi apa fungsinya Yesus ini mati? Lagi pula Roma 8 nomor 10 di situ dikatakan. Terbalik otakku jom. Loh, Yesus mau ngapain Yesus turun ke bumi? Ngapain dia menebus? Apa yang ditebus Yesus? Terbalik otakku jom. Coba agak. Apa yang ditebus Yesus? Minum air dulu, biar lurus. Apa yang ditebus Yesus? Dosa apa yang ditebus Yesus? Kutuk apa yang Yesus tebus? Kepada penonton-penonton yang 5,2 ribu ini ya, ini si Juma udah terbalik otaknya. Dia cerita tentang kejadian pasal 3, kejatuhan iblis, kejatuhan manusia dan dikutuk Tuhan. Tapi dia cerita tentang akibat Yesus sebagai korban menebus manusia yang 2000 tahun lagi baru muncul. Kan aneh ini orang. Yang tadi ke kejadian 3 siapa? Saya ya? Bukannya situ. Kejadian 3 tadi kan saya sebut tentang bagaimana manusia di hadapan Allah. Karena pertanyaan bagaimana orang Yunani, orang Roma, orang Kristen, Katolik, Protestan terus ada bantuan. Saya ambillah. Ambil itu. Ya. Sekarang Yesus turun untuk menebus manusia-manusia kan? Ya, dari yang tadi kan? Tahun Masehi 2000 tahun kurang lebih dari Yesus turun. Ya, Yesus datang. Itu 2000 tahun berikutnya. Yesus datang. Lahirlah Yesus. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang semuanya kan? Iya. Dari kutuk tadi, menurutmu? Berarti setelah Yesus datang untuk menebus itu, sebagaimana domba dipercikkan darahnya di pintu-pintu rumah orang Israel, mereka nggak mati kan? Anak sulung nggak mati kan? Karena sudah dipercikkan darah. Nah, harusnya ketika Yesus sudah menumpahkan darah, berarti kita tidak lagi susah mencari rezeki. Wanita tidak lagi susah melahirkan. Betul? Betul? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya, iya dong. Iya. Ada apa namanya? Ada nilai. Ada nilai. Tapi bukan begitu sebenarnya, tapi ada nilai. Jadi apa? Kenapa kembali ke situ kalau tidak ada nilai? Saya bisa jawab. Silakan. Ya, berkelit lagi kayak ular. Saya nggak akan mau berkelit seperti Anda. Saya akan mau percayalah sama saya. Karena saya ingin bermain logika dengan setiap Anda masuk di koma saya pasti tersiksa jangan buat jukir-jukir balik otaknya.
Oke Jum, saya jawab Ya, ya. lanjut. Ya, silakan. Jadi sebenarnya Jum, yang bagi kami sebagai pengikut Kristus Iya, Pak Kristus lagi. meyakini bahwa kutukan yang terjadi pada sejarah kejatuhan manusia di Kejadian 3 itu, dengan kemudian munculnya Yesus karunia dari Allah Bapa sebagai juru selamat dengan menebus Sebagai domba. dosa kita umat manusia, bukan berarti kutukan seperti melahirkan susah cari makan itu. Iya. Dengar dulu. Langsung seketika berubah seperti yang Anda maksud, tapi itu berkaitan dengan, berikan saya Aduh, waktu Bara. berkaitan Aku tahu dengan aja. adalah penebusan terhadap dosa-dosa manusia yang selama ini menjadi pemisah bagi manusia dengan Tuhannya. Tapi setelah ditebus dengan darah anak domba yang disimbolkan oleh Yesus Kristus itu, memulihkan kembali hubungan yang telah terputus di Kejadian 3 itu tentang kejatuhan dosa itu. Jadi memulihkan kembali hubungan. Jadi ingat, yang saya tegaskan bukan saya ya. Nanti kamu bilang saya beropini. Yang ditegaskan firman Tuhan itu, yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah memulihkan hubungan manusia yang berdosa dengan Tuhan, ya, sehingga terciptalah hubungan, yaitu di mana ada Allah di dalam diri kita. Itulah arti Immanuel, Allah beserta kita, Allah ada di dalam diri kita. Kalau dulu sebelumnya Yesus ada, bahwa manusia itu karena udah posisinya jatuh dalam dosa, mereka itu harus selalu seperti tidak percaya diri karena mereka udah terkutuk di dalam dosa, dan mereka setiap hari-hari Sabat, hari-hari tertentu harus datang ke bait Allah, ke kemah Tuhan, membawa tekukur, membawa seekor kambing, membawa seekor lembu untuk menjadi bukti bahwa mereka pengakuan dosa karena hidup terus dalam dosa. Tapi setelah di dalam penebusan ya anak domba Allah, yaitu melalui darah Kristus, peristiwa Paskah yang kita imani hari ini, maka pada saat itulah kita sudah dipulihkan dari keadaan itu, bahwa kita sudah berdamai dengan Allah Bapa. Kita sudah berdamai. Walaupun keadaan secara fisik, misalnya ya, kalau tadi dia sumbing, ya tetap sumbing. Atau tadi dia tetap susah cari makan, harus kita berpeluh dan keringat cari makan, ya tetap harus demikian. Tetapi hubungan kita secara roh, kita secara roh itu sudah berhubungan langsung dengan Tuhan. Itulah yang disebut Yesus dalam Yohanes, penyembah-penyembah akan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Itulah intinya. Menyembah aku lagi kan di kitabnya sendiri. Ucapan Yesus akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi gini saudara, dengar dulu. Ketika Tuhan itu anda tuduh ya, bahwa hubungan antara keturunan antar manusia dengan Tuhan itu terputus dengan bias daripada kemarahan Tuhan, bagaimana kemudian wanita akan tetap nafsu kepada suaminya, sakit dalam melahirkan, tanah akan memberikan makanan semak duri dan seterusnya, kemudian kita susah mencari nafkah. Itu adalah bias dari penilaian seorang Kristiani terhadap keadaan itu, bahwa Tuhan dan manusia hubungannya retak, pecah, atau jaraknya ada. Nah, ketika Yesus datang mendamaikan, anehnya Anda dengan mengatakan darah Yesus sudah menjadi pendamai, tapi kemarahan Tuhan tidak hilang. Wanita tetap saja sakit melahirkan, tetap saja kemudian laki-laki susah payah mencari nafkah. Mana bukti? Berarti itu hanya salah arah saja, hanya asumsi doang. Jadi inilah fakta bahwa saudara kami Kristen ini selalu salah arah dalam beragama. Yang tadi ini contoh ya, ketika Tuhan mengatakan dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki perempuan dari Adam itu semuanya diberkati. Kejadian 3 dikatakan permusuhan antara iblis dengan keturunan Adam. Bukan permusuhan antara Adam dan keturunannya dengan Tuhan. Jangan dibuat-buat yang aneh-aneh gitu loh. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, tidak pernah memusuhi itu hambanya, nggak pernah. Yesus turun ke bumi tak ada hubungannya dengan apa yang diimani oleh Kristen hari ini tentang Paskah. Paskahnya Yesus dengan Paskahnya orang Kristen itu berbeda. Paskahnya orang Yahudi dengan Paskahnya orang Kristen, Paskah yang dibuat-buat. Nah, sekarang ketika kita mengambil contoh seperti Kejadian 2, Keluaran
Keluaran 20 atau Anda memaksakan masuk ke dalam Keluaran 12, di sana orang Yahudi diselamatkan. Maka mereka kemudian bersyukur. Ajaibnya di Islam ini, saya bawa Islam nih supaya tidak satu arah saja. Di Islam, ketika Nabi Muhammad ke Madinah, Nabi Muhammad berpuasa di 10 Muharram. Lalu dia menemukan juga orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi Muhammad bertanya, kalian ini sebenarnya puasa apa sih? Kok bertepatan dengan hari di mana saya berpuasa, kok kamu juga berpuasa? Ternyata di dalam kitab Keluaran 12, mereka juga diajarkan pada tanggal 10 bulan ini, diambillah kemudian oleh masing-masing seekor anak domba. Ternyata di tanggal 10, di bulan yang dimaksud Bani Israel, di Keluaran 12 itu sama dengan tanggal 10 Muharram di Islam, di mana mereka, Nabi Muhammad juga berpuasa, namanya puasa Asyura, memperingati Nabi Musa ketika selamat dari perbudakan Mesir, dari kejaran Fir'aun. Nabi Muhammad memperingati dan disunahkan kepada umatnya juga memperingati. Berarti antara Pesah atau Paskah orang Yahudi dengan Asyura di Islam itu selaras, relevan, sama-sama memperingati kemenangan Musa dari Firaun. Sedangkan Kristen, kemenangan dari mana Kristen ini? Oh, kemenangan dari dosa-dosa. Dosa apa rupanya Kristen? Dosa yang mana? Dosa yang mana? Dosa yang dilakukan siapa? Adam. Apa hubungannya? Kenapa Yesus jadi tumbal? Apa hubungangannya? Tidak ada hubungannya Yesus. Silakan aja Jum, Anda berpendapat. Ya, tidak ada hubungannya. Apapun, ya kan? Sekarang, Sebenarnya, tunggu. Ini baru tembok pertama yang tidak bisa Anda tembus. Tembok kedua, kematian Yesus itu tidak ada. Yesus yang adalah nabi, yang adalah rasul kepada kaumnya Bani Israel, itu tidak mati di salib. Dengan konsep yang Anda bangun hari ini, itu batal. Dengan demikian, kematian Yesus pun batal. Yang mati adalah orang yang menggantikan dia. Paskah yang Anda buat-buat sendiri, itu nggak nyambung dengan Paskahnya orang Yahudi. Kematian Yesus itu untuk apa coba? kalau sudah begini Jum, bukan diskusi lagi namanya, kamu Enggak. Bukan. Kematian Yesus itu, coba, kematian Yesus itu siapa yang ngajarin? Anehnya Sebagaimana bahkan iman orang lain gitu loh. Jadi bukan. Sebagaimana perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 terhadap Musa, perintah Tuhan terhadap Musa untuk menyembelih domba. Tolong tunjukkan di mana perintah Tuhan untuk menyembelih Yesus. Mana? Yang mengatakan sama cuma ada perintah mengatakan menyembelih Yesus siapa? Sebagaimana Paskahnya orang Yahudi, Nabi Musa disuruh menyembelih domba. Sebagaimana Kristen cocokologi, Yesus adalah domba. Jangan tunjukkan perintah. Justru Anda yang mencocokologi kalau begini tipemu. Tunjukkan di mana perintah Masa kami Elohim. disuruh mencocokologi? Tunjukkan di mana Kami kemudian hanya mengatakan Elohim. apa yang ada di firman Tuhan. Di mana Elohim meminta untuk membunuh Yesus demi dosa dunia itu di mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Untuk barang siapa yang percaya padanya akan Percaya. diselamatkan. Itulah Percaya kan? Bukan ditumbalkan, perintahnya. tapi Yohanes 3 dipercaya. ayat 16. Dipercaya atau ditumbal? Kami kan mengatakan firman Tuhan. Ya, dipercaya atau ditumbalkan. Proses penyaliban atau ditumbalkan atau apalah istilah bagimu, yang pasti dia wafat di kayu salib dan tumpah darahnya saat dilakukan siksaan oleh pihak-pihak raja-raja Kaisar Romawi, prajurit-prajurit Romawi kala itu, dan menyebabkan darahnya tumpah dan kemudian dia mati, lalu kemudian diturunkan dari salib, lalu dia dikuburkan ke dalam kubur, dan sampai 3 hari 3 malam lalu dia bangkit. Nah sekarang mana informasi dari Elohim untuk perintah membunuh Yesus? Tunjukkan. Kami sebagai umat Kristen tidak pernah mengatakan ada perintah Allah menyuruh untuk menyembelih Yesus. Tidak pernah. Berarti nggak ada. Tadi yang saya bacakan sama berarti Juma, tidak ada. Yang ada di dalam Lukas dikatakan inilah anak domba, inilah dalam akan menebus umat manusia, umat dosa dari. Jadi nggak ada dari Elohim, nggak ada. Hah? Nggak ada dari Elohim.
Tidak ada bahasa dari Elohim seperti yang ada yang Anda mau. Itulah makanya aku bilang Paskahnya salah arah. Karena perkataan Elohim atau bagaimana cara Allah merencanakan sesuatu yang akan ditindaklakukan ya bukan seperti Juma berbicara kan? Masa Juma sebagai manusia menginginkan dulu. Masa Juma sebagai manusia biasa yang terbuat dari tanah mengharapkan Allah harus mengikuti konsep berpikirmu dalam Allah melaksanakan rencananya kepada manusia. Kan nggak serendah itu Tuhan di matamu. Nggak mungkin. Bukankah Anda yang membuatnya? Saya tidak, Anda yang membuatnya sehingga Yesus harus menjadi tumbal dosa-dosa kalian. Anda tadi Jumat tadi bilang. Anda yang membuatnya, bukan saya. Karena Jumat tadi Keluaran di mana Allah memerintahkan kan begitu untuk disembelih Yesus kan begitu ya. Padahal kami tidak pernah Alkitab tidak pernah ada menulis seperti demikian. Berarti dasar pijakan Anda itu apa? Dasar pijakannya adalah janji firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesuslah ya domba Allah yang akan menebus dosa manusia. Baru 1 Korintus 3 itu siapa? Tadi. Siapa yang mengatakan itu? Ya firman Tuhan yang kami yakini. Siapa? Tuhan yang mana? Jadi kalau sudah pertanyaan Juma begini, itu namanya sudah nggak nyambung. Ya enggak, Tuhan yang mana kan cuma satu Tuhan yang benar itu. Tuhannya Yahudi. Jadi gini, kalau kamu katakan Tuhannya Yahudi enggak? Bagi kami Tuhan itu kalau di dalam perjanjian kurios ya. Iya, siapa Tuhan yang mengatakan Maha itu? Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa? Berarti Tuhannya Yahudi kan? Tuhan Allah Bapa di surga yang mengambil rupa menjadi itu mana dalilnya? Coba tunjukkan. Rupa menjadi manusia. Tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi mengatakan itu, silakan. Tuhannya Yahudi. Iya. Iya dong. Maksudnya kan Tuhan dia yang punya. Ini kira-kira tujuanmu apakah harus Yahweh sesuai yang Iya dong. Lalu siapa? Gitu. Lalu siapa? Jadi, saya tanya dulu Juma ini kan bagi saya gini, Juma tahu nggak bahwa kalimat kurios penyebutan kepada Tuhan dalam perjanjian baru ya bahasa Yunani koine itu tahu nggak itu penerjemahan dari mana? Terjemahan dari bahasa apa itu kurios? Tahu nggak? Yunani. Dari apa? Oke, baiklah. Beginilah kalau baru enak. Ketika tidak tahu nanya. Jangan sok tahu. Ya silakan. Yunani kurios itu bahasa Jadi apa? bahasa kurios yang kalau dalam bahasa Yunani koine itu diterjemahkan dari bahasa asli di dalam perjanjian lama Septuaginta yang berkata theos. Theos sama dengan YHWH atau disebut istilah seringnya adalah Yahweh. Ya. Coba. Yahweh penyebutan Yahweh atau Theos itu dari Septuaginta diterjemahkan ke dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani koide itu merujuk kepada penguasa, makanya sering juga disebut Tuhan atau bahasa di mana itu? Di mana tertulis? Disebut Lord. Di mana tertulis bahwa orang-orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Theos, itu di mana tertulis? Itu kan orang-orang Yunani Romawi yang mencocok-cocokkan itu. Artinya gini Jum, kalau Juma kemudian lalu terus merasa secara karakter berpikir yang a priori setiap perkataan orang bagimu adalah salah, maka bukan salah. Lucu Anda ini. Diskusimu adalah diskusi yang lucu kosong Anda ini. Dan hanya ingin mendapatkan follower atau gip atau apa, hanya itulah tujuanmu berarti. Kenapa giliran Anda tersanggup lantas menuduh saya? Tidak. Kalau misalnya di mana orang Yahudi? Di mana orang Yahudi menyebut Elohim, menyebut Elohim dengan sebutan Theos itu di mana? Itu kan sanggahan kalian aja. Di mana? Sanggahan itu firman Tuhan yang kami yakini loh. Bagaimana? Di mana Tuhannya orang Yahudi berfirman begitu? Di mana? Yang mana maksudmu di mana? Yang mana satu? Iya.
Yesus harus menjadi penebus dosa, manusia menjadi penebus dosa. Di mana Elohim mengatakan itu? Yesus harus penebus dosa. Jadi arti dari Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 bagimu apa artinya? Maknanya Itu adalah Tuhan berfirman kepada Roh Kudus agar Roh Kudus sampaikan firman-Nya ke seorang perawan wanita perawan bernama Maria agar dia hamil tanpa laki. Maka Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Jangan lari kemana-mana, Job. Iya, sabar dulu. Makanya wawasan itu harus Yang saya kuat. tanyakan menurutmu Yohanes, kan kita berawal Yohanes dari 1 nomor perbedaan. 1 itu kan firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri menyampaikan kepada Roh Kudus agar Roh Kudusnya memberitakan kepada Maria agar dia hamil, sehingga firman yang datang dari Roh Kudus ini menjadi benar-benar fakta hamil dan melahirkan seorang anak yang adalah daging manusia. Sesederhana Sesaat lagi itu kamu nggak paham. menyampaikan sesuatu. Ya Allah ya Karim. Jadi saya bacakan sama kamu Yohanes ya, tolong dengar sedikit. Silakan. Biar tidak menjadi penyesatan. Ya, kusiksa lagi kau di sini. Ya, kamu boleh tidak percaya, itu hakmu, tapi jangan menyesatkan. Saya percaya dan akan tersiksa lagi Anda saat ini. Bukan soal Tengok aja tersiksa. nanti. Jadi jangan Tersiksa. menyesatkan. Kamu justru merangkai. Bukan menyesatkan. Dengar, kasih saya waktu dong. Ya. Kamu justru merangkai jawaban yang justru semuanya tidak benar alias menyesatkan. Maka saya akan luruskan melalui yang benar. Begini, dengarkan. Firman yang telah menjadi manusia itu perikop. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Udah strict ya, tidak perlu ditafsirkan. Itu bahasa Indonesia yang sempurna. Lalu kemudian saya baca yang 14 untuk Anda dan mungkin juga Nomor 3 dulu, nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu dong. Oke, nomor 3 ada masalah. Segala sesuatu, berarti segala sesuatu apapun Termasuk dijadikan Yesus. oleh dia. Dia di sini Termasuk D-nya Yesus. huruf besar kapital. Termasuk Dan Yesus. tanpa dia dengan D-nya kapital, tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti dia yang maha kuasa. Nah, menjadikan segala sesuatu. Jadi saya izinkan lompat ke ayat 14 karena Ingat, capek tunggu saya dulu. bacanya. Menjadikan segala sesuatu kan? Apakah perlu saya ulangi lagi? Enggak, tinggal jawab. Enggak, saya enggak mau digiring dengan suatu penyesatan. Enggak, tunggu dulu. Di data nomor 3 itu dia menjadikan segala sesuatu. Segala Sesuatu dijadikan oleh dia. Termasuk Yesus. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu itu termasuk Yesus. Bukan. Berarti tidak segala sesuatu, Cak Ayu. Segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu. Jadi gini maksudnya Jo. Saya jelasin ya. Boleh kita bertukar pikiran. Maksud saya ini kan bahasa Indonesia Jo. Kecuali bahasa Arab atau bahasa Yunani boleh kita tidak paham. Ini kan bahasa Indonesia sangat sempurna. Yes. Jadi bolehlah kita berdiskusi tentang ayat yang satu. Karena bahasa Indonesia kalau kau masih tetap salah atau saya tetap salah, saya yang keliru kan gitu. Oke, berarti ya saya ulangi ya, kita pelan-pelan aja. Segala, dimulai kalimatnya segala sesuatu. Berarti sesuatu itu adalah yang dijadikan, kan gitu ya. Segala sesuatu dijadikan, makin jelas ya bahwa sesuatu itu yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini itulah yang di ayat 1. Firman Tuhan dan firman itu Yesus enggak itu? Allah itu adalah firman dan firman itu menjadi Allah. Itulah dia. Yesus enggak itu? Dan tunggu sebentar. Dia di situ saya jelaskan Yesus. dulu nih, saya selesaikan dulu. Dan Dia di situ tanpa Yesus atau bukan? Dan tanpa firman yang menjadi Allah itu tidak ada suatu pun ya yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu jelas ya, jelas. Jadi sesuatu itu adalah yang dijadikan. Sudah ada Yesus di situ. Penjadinya, kreatornya itu penciptanya siapa? Dia ini merujuk kepada pasal 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah Yesus yang telah menjadi daging dari manusia di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya. Kok Yesus ada di situ? Izinkan saya membaca ayat 14 biar diskusi kita sehat. Silakan. Ayat 14 demikian firman Tuhan. Firman ini yang di ayat 1 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, karena memang turun ke dunia dia di antara manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Keilah berarti berbicara keilahian, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. N besar merujuk kepada Kurios, kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, sangat sempurna. Oke, saya kira Jom kita sudah cukup Tunggu dulu. waktu, dan semoga perdiskusian kita ini membawa manfaat yang baik. Dan saya berdoa selalu Abang Juma selalu sehat, karena bagi saya sebagai orang Kristen, Juma adalah pastinya bermanfaat. Satu kali dulu saya menjelaskan. Kasih sesi sekali dulu saya menjelaskan. Biar Anda tahu, Anda salah paham gitu loh. Harapan saya Jum, Juma tetap eksis, tetap Jangan dulu pergi. Saya berdoa kepada Tuhan. Jangan dulu pergi. Makin hari makin cerdas, ya kan? Di sini dulu. Tapi hanya itu. Jangan pergi dulu. Yuk, kita coba yang agak sehat dan fair. Jangan pergi dulu. Ya udahlah. Udah, thank you. Oke. Aduh, saudara kita ini, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya jawabannya itu sangat gampang, teman-teman sekalian. Jawabannya di situ sendiri. Jadi ku bilang tadi saya akan nyiksa Anda dengan tema Yohanes 1 dan Yohanes 1 nomor 1 dan 14 ini. Di data 3 itu kuncinya. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa ini? Apakah Yesus? Enggak. Yesus tidak termasuk di situ. Yesus di situ adalah segala sesuatunya. Segala sesuatu masuk dalamnya adalah Yesus. Maka Yesuslah yang diciptakan oleh firman tersebut. Apa buktinya? Sabar dulu Bang, 1 menit. Apa buktinya? Nih kita uji. Ketika Allah bersama dengan firman, kalam, sifat. Pada mulanya firman bersama dengan sifatnya. Pada mulanya Allah bersama dengan sifatnya. Tidak pernah berubah sifat itu. Sifat kalam itu sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Dengan sifat berkata-kata itulah Allah menjadikan segala sesuatu. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Hanya berkata jadi, berkata ada, berkata itu yang terjadi. Nah, apakah kemudian pada saat Allah bersama dengan sifat kalamnya memiliki satu kehendak atau dua kehendak? Jawabannya satu kehendak. Orang Kristen pasti mau mengaku itu, bahwa Tuhan itu hanya ada satu kehendak. Tidak mungkin dalam diri Tuhan ada dua kehendak. Ketika Tuhan ada dua kehendak, yang Tuhan mengatakan satu, aku ingin menjadikan bumi bagian timur hujan hari ini. Yang satu bilang jangan dong, jangan. Kenapa? Di situ banyak orang lagi melahirkan. Jangan ya. Tidak mungkin itu terjadi kalau dua kehendak kan akan bertentangan. Tuhan itu hanya satu kehendak. Nah, coba Anda lihat dalam Yohanes 8 nomor 42. Itu kuncinya. Apa kata Yesus? Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Jadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara kita Kristen, khususnya yang tadi, ketika dia mengatakan Bapa menjadi manusia. No. Kalau Bapa menjadi manusia, tanya Yesus, sini, kamu jadi manusia itu kehendakmu sendiri atau bukan? Bukan.
Aku tercipta tiba-tiba saja jadi laki-laki, lahir dari seorang wanita bernama ini di tahun sekian. Itu bukan atas kehendakku. Tiba-tiba aja aku disuruh turun ke bumi, diciptakan di bumi untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Bukan kehendakku. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Elohim atau adalah Allah itu sendiri, maka dia mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru dia Tuhan itu sendiri. Tapi ternyata mohon maaf, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dengan demikian Anda salah memahami tentang Yohanes 1 yang memang hanyalah filsafat himne Platonius. Oke, saudaraku yang tadi datang lagi besok, insya Allah saya akan menyiksa Anda lagi. Halo, selamat malam. Halo, halo saudara. Halo.